Terima kasih Mas Adi yang sudah memaparkan cara mengakses data-data dan juga kaitannya dengan isu-isu yang kita alami sekarang, terutama isu-isu persebaran ya, equity ya. Oke, kita bisa lihat dulu di kolom chat karena sudah banyak yang bertanya. Mungkin kita akses dulu pertanyaan di situ. Ya, silakan Mbak. Ya. Iya, ini ada yang bertanya, data yang ada berupa raw data atau sudah diolah, Mas? Ya, datanya kalau sebagian besar untuk data SDM dan kedua untuk data yang persebaran layanan dari data mentah, jadi tidak diolah sama sekali. Jumlahnya ada berapa? Paling pengolahan hanya untuk kalkulasi rasio per 100.000 penduduk. Itu dikalikan, itu dibagikan dengan jumlah penduduk dari data proyeksi BPS untuk masing-masing kabupaten kota sehingga kita mendapatkan angka rasio dokter per 100.000 populasi. Perhitungan hanya di situ, data lainnya mentah diterima dari RS Online, seperti itu. Ya, sepertinya cukup jelas. Ibu Tri Ramadhani, pertanyaannya sudah dijawab. Kemudian ada pertanyaan lagi, apakah bisa mendapatkan video pembelajaran ini? Ya, sudah dijawab ya. Jadi video dari pelatihan ini akan kami upload setelah proses pelatihan berlangsung. Lalu ada dari Ibu Juanita, untuk mengakses data Komdat bisa langsung ya Mas? Tadi coba dibuka harus mendaftar terlebih dahulu. Data Komdat seharusnya bisa diakses langsung. Saya coba bukakan. Ini nanti akan kita bahas secara lebih detail di sesi kedua, tapi saya coba bukakan dulu aplikasi Komdat. Mohon maaf. Ya, sambil menunggu. Oke. Nah, ini data aplikasi Komdat, Bapak Ibu tidak perlu login, jadi sebagian besar data sebenarnya bisa dilihat di sini. Bahkan juga kita bisa mengakses raw data, istilahnya. Misalnya kita lihat untuk gizi, misalnya penemuan balita gizi buruk, kita lihat misalnya tahun 2017. Kita bisa lihat data tabelnya, tampilkan. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, akan muncul seperti ini. Ini adalah data 2017 untuk penemuan balita gizi buruk misalnya. Nah, di sini juga ini untuk Komdat. Nanti kita coba lihat lebih lanjut lagi. Mungkin pertanyaan selanjutnya, Mbak Nike, kira-kira? Ya, banyak sekali yang tertarik ya, Mas. Jadi pertanyaan selanjutnya ini dari Bapak Edi, data-data penyakit tular vektor dan reservoir penyakit seperti malaria, DBD, filariasis, dan sebagainya, tidak atau belum ditampilkan di DAS? Ya, ini untuk masing-masing kelompok ini, memang datanya tadi sudah dikurasi untuk data peta penyakitnya, sehingga hanya menunjukkan data-data untuk yang kaya, gizi, kanker, dan kardiovaskular. Tapi jika Bapak Ibu ingin mengakses keseluruhan data, Bapak Ibu keseluruhan data tentang penyakit-penyakit yang ada, bisa mengakses di luar kotak, ada peta penyakit layanan rujukan di sini. Bisa dibuka di sini, lalu nah di sini Bapak Ibu bisa memasukkan berbagai penyakit. Misalnya tadi kita ingin coba lihat malaria. Di sini ada kode ICD-10-nya, ada beberapa jenis malaria, tergantung jenis plasmodiumnya, atau misalnya kita lihat unspecified malaria di sini. Kita bisa lihat utilisasi layanan BPJS untuk unspecified malaria. Nah nanti ini untuk data utilisasi BPJS akan saya lebih jelaskan lebih lanjut Bapak Ibu ya di sesi kedua nanti. Kita mungkin agak fokus ke SDM dulu saat ini, tentang SDM dan ketersediaan layanan. Pertanyaan selanjutnya mungkin Mbak. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Mutiara, bisa tolong dijelaskan apa prosedur yang harus ditempuh untuk mengakses raw data atau bukan peta? Tadi mungkin sudah Ya, sempat sudah saya ditampilkan ya. tunjukkan ya. Ya, masih dari Ibu Mutiara. Definisi operasional untuk tiap-tiap variabel atau data apakah tersedia? Definisi operasionalnya sementara mungkin belum tersedia, tapi kita bisa mengikuti definisi operasional dari sumber datanya. Misalnya ini adalah data SDM tadi adalah data dari RS Online. Jadi definisi operasional akan mengikuti definisi dari Kementerian Kesehatan.
Lalu juga untuk rumah sakit mungkin kita tidak perlu definisi operasional, tapi nanti ada data BPJS misalnya, kita bisa merujuk ke makalah data sampel BPJS Kesehatan, di situ akan dijelaskan lebih detail tentang data-data yang tersedia dan lain sebagainya. Jadi nanti kalau butuh info lebih lanjut, silakan konsultasi ke kami, nanti kami beritahukan kira-kira bisa memperoleh definisi operasionalnya di mana. Baik, terima kasih Mas Adi. Untuk pertanyaan selanjutnya, untuk data terkait perinatal tidak ada. Di dalam peta utilisasi BPJS terkait KIA tidak ada kode ICD terkait perinatal seperti BBLR. ICD-10 kode P. Oke, kode P Bapak Ibu sekali lagi bisa mengakses kalau tidak ada, tidak ditemukan di dalam peta di kotak, bisa mengakses layanan Didas, kita bisa mengakses peta penyakit layanan rujukan di sini. Di sini adalah komplit, bukan hanya untuk KIA, gizi, kanker, dan kardiovaskular, tapi juga penyakit-penyakit lain. Jadi kemungkinan di data-data itu tidak semua bisa tercover di dalam situ. Jadi mungkin hanya mengcover kaitannya dengan persalinan dan anak, tapi mungkin perinatal tidak tercover di situ. Jadi nanti kami masih akan coba kembangkan lagi untuk memasukkan penyakit-penyakit yang relevan. Tapi selagi ke situ, Bapak Ibu tetap bisa melakukan akses terhadap keseluruhan data lewat pilihan kotak yang ada di luar sini, peta penyakit layanan rujukan. Di sini nanti semua utilisasi selama sudah pernah dilakukan oleh BPJS Kesehatan selama 2015 sampai 2016, Bapak Ibu bisa melihat informasinya di sini. Baik, selanjutnya. Baik, selanjutnya pertanyaan apakah disediakan modul untuk pelatihan? Saya bantu menjawab. Seperti video tadi, nanti semua materi, PowerPoint dan sebagainya akan diupload ya, Ibu Siti Hadijah. Lalu selanjutnya dari Bapak Sani, apakah data ini bisa digunakan untuk di luar UGM? Beberapa mahasiswa S1 di FKUII ada yang tertarik untuk melakukan penelitian analisis data. Ya, silakan digunakan untuk aktivitas-aktivitas penelitian, tapi mungkin nanti butuh mensitasi kalau menggunakan data DAS, silakan sitasi dari website kami, tidak masalah. Nanti prosedur sitasinya saya kira ada di website, tapi nanti silakan konsultasi ke kami lebih lanjut untuk itu. Nanti kami berikan prosedur sitasinya seperti apa agar kami juga bisa men-track sampai sejauh mana penggunaan data-data di sini. Baik, selanjutnya Ibu Mutiara mau mengkonfirmasi yang tadi pertanyaan tadi tentang definisi operasionalnya, misalnya data penyakit apakah itu prevalensi, insidensi atau jenis data yang lain begitu. Baik, di sini defaultnya untuk peta penyakit di awal adalah data, misalnya saya coba contohkan untuk diabetes misalnya. Tadi ada pertanyaan dari Bapak Ibu, kenapa aksesnya lambat? Ini kemungkinan karena kita pelatihan mengakses bersama-sama sekitar berpuluh-puluh orang, sehingga akses datanya agak cukup lambat. Jadi server kami belum cukup kuat untuk diakses secara bersama-sama dalam waktu bersamaan. Tapi nanti di luar sesi ini Bapak Ibu mungkin bisa melakukan akses. Saya kira nanti tidak akan bersamaan mengaksesnya karena ada waktu-waktu yang berbeda. Silahkan Bapak Ibu akses lagi, kemungkinan besar akan jauh lebih cepat dibandingkan sekarang. Nah, di sini kita coba untuk melihat, menjawab pertanyaan tadi. Nah, defaultnya di sini adalah jumlah kunjungan. Jadi di sini kalau kita hover di sini ada jumlah kunjungan. Nah, di sini juga Bapak Ibu bisa melihat jumlah pasiennya berapa. Jadi kalau jumlah kunjungan kan misalnya ada beberapa kunjungan dalam 2 tahun, kita akan menghitung semua. Tapi kita juga bisa melihat jumlah pasien yang melakukan kunjungan tersebut. Misalnya di Jawa Barat ada 625 kunjungan terkait diabetes complicated misalnya. Kalau kita ganti menjadi jumlah pasien, ya, nanti kalau diganti jadi jumlah pasien adalah jumlah pasien, nanti juga bisa dilihat besar klaim, rasio kunjungan per 1000 peserta, lalu rasio peserta sakit per 1000 peserta. Jadi kalau misalnya peserta sakit per 1000 peserta ini mungkin bisa jadi proksi sebagai prevalensi karena untuk indikator ini, misalnya dari 1000 peserta BPJS terdaftar, berapa peserta yang mengalami kesakitan tersebut, melakukan kunjungan tersebut, misalnya untuk diabetes,
kalau kita klik peserta sakit per 1.000 peserta, kita akan bisa lihat berapa jumlah pesertanya dibandingkan jumlah peserta BPJS keseluruhan. Nah, tapi tentunya kita juga bisa melihat di tingkat pelayanan mana itu dilakukan. Jadi bisa di FKTP atau di dalam prosedur kapitasi atau non kapitasi. Tapi kita juga bisa melihat utilisasi di semua vaskes di situ. Lalu kita juga bisa melihat utilisasinya berdasarkan peserta atau fasilitas kesehatan di sini. Jadi dari domisili pesertanya dari mana saja, terus berobatnya di fasilitas kesehatan mana saja. Nah, di situ juga bisa dilihat, datanya juga bisa di-download di sini. Kita juga bisa melakukan filternya dari segmen peserta. Misalnya kita hanya ingin melihat untuk peserta miskin misalnya, kita bisa memilih PBI, APBN, dan PBA, APBD di sini. Lalu dan lain sebagainya. Kita juga bisa melihat tipe vaskesnya, vaskes kelas A, B, C, D. Lalu juga di kelas 1, kelas 2, atau kelas 3. Ya, seperti itu. Jadi ini mungkin agak nyolong sesi kedua. Saya menjelaskan sedikit tentang peta penyakit. Baik. Nah, lalu selain peta penyakit ini, kita coba melihat misalnya karena kita kaitan hari ini adalah tentang KIA, kita coba lihat salah satu penyebab kematian bayi tertinggi di Indonesia, yaitu congenital pneumonia. Nah, kita bisa lihat di sini persebaran kunjungan untuk congenital pneumonia. Saya kira tidak banyak datanya di sini, tapi kita bisa coba compare dengan data-data dari Komdat. Di Komdat kita bisa lihat data pneumonia bayi dari tadi lagi ke sumber data. Kita bisa lihat misalnya di masuk ke dalam penyakit. Penyakit di sini kita coba cek kasus pneumonia balita misalnya. Lalu kita cek tahun yang dekat dengan data sampel adalah tahun 2017 misalnya. Lalu kita coba buka grafiknya. Nah, di sini kita bisa lihat kasus-kasus pneumonia balita di Indonesia. Nah, kasus pneumonia balita ini biasanya adalah ranahnya penanganan dari dokter-dokter spesialis anak. Nah, dari data-data ini kita bisa bandingkan dengan data ketersediaan spesialis anak misalnya, atau data ketersediaan layanan rumah sakit untuk layanan spesialistik anak, lalu bandingkan dengan kasus-kasus pneumonia balita misalnya, atau juga kita bisa bandingkan dengan kita tambahkan informasinya dengan angka kematian bayi. Angka kematian kita bisa lihat di kesehatan ibu anak. Kita lihat jumlah kematian bayi di sini. Nah, kita coba bisa bandingkan angka-angka kematian bayi ini apakah punya semacam hubungan dengan ketidaktersediaan layanan spesialis anak. Nah, output dari kita menggunakan data-data ini adalah mendukung argumen-argumen kita terkait dengan isu-isu kebijakan yang mungkin terjadi di Indonesia. Misalnya kita punya kecurigaan tentang meningkatnya angka kematian ibu, tingginya angka kematian ibu atau angka kematian bayi di Indonesia lebih disebabkan karena ketidaktersediaan tenaga medis yang memadai untuk menangani penyakit-penyakit tersebut di daerah-daerah tertentu, misalnya di daerah Indonesia Timur misalnya, atau di daerah-daerah yang kita lihat dari peta persebaran SDM tadi memiliki jumlah spesialis anak yang kurang, atau informasi-informasi lain sebagainya. Bapak Ibu bebas untuk mengkombinasikan data-data yang ada di sini. Kita dari data Komdat, dari data BPJS, atau dari data manapun untuk melakukan triangulasi, melakukan pembandingan, juga melihat lebih jauh tentang informasi-informasi tersebut. Nah, untuk data BPJS misalnya, variabel-variabel yang ada bisa Bapak Ibu ambil dari data sampel BPJS Kesehatan. Di sini juga ada metodologinya, lalu ada variabel-variabelnya apa. Ini nanti akan kami share setelah sesi ini untuk Bapak Ibu bisa mendalami lebih lanjut tentang data-data dari BPJS Kesehatan untuk melakukan analisis. Lalu juga itu tadi, jadi
Memang dari data-data ini kita punya banyak data di sini. Mungkin Bapak Ibu butuh waktu untuk mengeksplorasi satu-satu, tapi kita coba diskusikan dulu di sini mungkin ya Mbak Nike ya. Jadi kita sudah mengeksplorasi sebenarnya ada 2 isu di sini, yaitu ketersediaan SDM, jadi persebaran SDM kesehatan, persebaran rumah sakit, lalu utilisasi layanan, lalu juga data-data status penyakit atau status capaian kesehatan ibu dan anak atau capaian kesehatan gizi dari Komdet misalnya. Nah dari sini saya coba buka sedikit diskusi bagi Bapak Ibu, nanti mohon bisa di chat atau dibuka mikrofonnya untuk melihat kita coba menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang pertama mungkin saya coba ingin menanyakan, menurut Bapak Ibu semua, apa isu yang paling penting diselidiki dalam persebaran SDM? Masalah SDM apa yang dilihat di lapangan, jadi adakah masalah ataukah tidak ada masalah, lalu perlukah tindak lanjut? Ini mungkin silakan dibahas. Jadi apa yang penting diselidiki dalam isu persebaran SDM? Silakan Bapak Ibu. Iya, mungkin saya persilahkan dulu di kelompok kecil gizi yang sebelumnya sudah pernah bertemu. Mungkin waktu itu sudah sempat ada isu tentang SDM ketenagakerjaan gizi, mungkin bisa disampaikan ke forum. Terima kasih. Silakan mungkin dengan Bu Maineni atau Bu Deti. Ada Ibu Mutiara, ada Ibu Meni, silahkan. Sambil menunggu juga nih ya, masih ada. Oh ya, Oh ya, oke, Mbak dari Bu Mutiara. Ibu Mutiara, nanti kita lanjut ke Pak Ambo ya. Ya. Silakan Bu Mutiara. Mohon di unmute. Ya, dari Ibu Mutiara nanti kita ke Pak Ambo, lalu kita ke Dokter Deti. Ya. Ya, silakan Bu Mutiara, mic-nya sudah dibuka. Terima kasih Mas Adi, Mbak Nike. Ya. Jadi kita kemarin di tim gizi sudah sempat diskusi mengenai masalah-masalah yang ingin dibahas dengan mengacu dari data DAS gitu. Jadi ada beberapa yang menarik ya, salah satunya kalau mengenai SDM gizi itu tadi masalah persebarannya, kemudian jenis apa istilahnya kayak latar belakang pendidikannya, karena kan tadi aja tuh kita udah lihat bahwa datanya itu ada tiga jenis yang disebutkan mengenai gizi saja untuk SDM. Jadi ada nutritionist, ada dietitian, kemudian ada gizi klinik ya tadi kalau nggak salah. Nah, ya, betul. ini tuh bedanya apa? Bedanya apa? Kemudian beda wewenangnya apa? Nah, ini saya pikir kami pikir kemarin kalau didiskusikan, kemudian dibahas, kemudian menjadi satu kebijakan akan sangat menarik, terutama karena undang-undang ketenagaan gizi itu belum ada gitu. Kayaknya sudah pernah diajukan, tapi ya masih belum goal gitu. Sementara mungkin kalau teman-teman yang di kedokteran dan di keperawatan sudah punya, jadi kita siapa tahu nanti hasil dari diskusi, hasil dari paper yang disusun, kemudian alasan kebijakan yang disusun itu bisa menjadi apa ya salah satu kayak daya ungkit ke arah sana gitu supaya profesi gizi ini juga menjadi satu profesi yang terlindungi gitu. Kita juga tadi diskusi ini sambil mendengarkan tadi pemaparannya Mas Adi tuh kami di tim diskusi juga gitu. Nah ini menarik banget ya karena tadi seperti yang saya tanyakan berulang kali di kolom chatnya ya, ini gimana definisi operasionalnya gitu, karena mendefinisikan ahli gizi atau SDM gizi itu nggak gampang. Satu, tadi ada masalah dengan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda, kemudian ada masalah dengan sertifikasi juga yang masih belum rapi, ada masalah dengan distribusi dan penempatan, dan kalau misalnya kita lihat, kita sudah sempat mensandingkan data ya antara puskesmas saja, puskesmas dengan ahli gizi itu ternyata belum semua puskesmas di Indonesia itu ada ahli gizinya. Tadi diskusi yang lebih ini lagi sampai misalnya itu ahli gizi yang di data DAS itu untuk dietitiannya, nutritionistnya, kemudian gizi kliniknya, apakah hanya ASN saja? Bagaimana dengan mereka yang bekerja di luar sektor itu? Kemudian bagaimana yang mereka bukan ASN tapi juga bekerja misalnya di rumah sakit swasta atau yang di lainnya, apakah tercatat juga? Belum lagi yang ahli gizi penempatannya salah gitu. Jadi background pendidikannya adalah gizi tapi penempatannya bisa di bagian lain dari satu dinas kesehatan atau dari puskesmas. Makanya tadi kenapa saya bilang ini
ini kayaknya yang namanya definisi operasional itu mesti yang ini banget, atau justru malah definisi operasional yang kita permasalahkan dan kita gali menjadi satu bahan diskusi kebijakan. Jadi banyak sih kalau masalah SDM gizi yang perlu digali, dan nggak tahu kemarin sih diskusinya masih belum memutuskan poin apa yang ingin dibahas di tim lebih lanjut untuk analisa kebijakannya, rekomendasinya, policy briefnya sampai ke paper-papernya. Cuma ini adalah salah satu isu panas yang waktu itu kami sempat bahas. Ya. Terima kasih Mbak Mutiara. Saya kira menarik sekali ya diskusinya dari kelompok gizi ini. Kita punya, tapi tadi saya coba soroti sedikit. Jadi kita memang pertama karena ini memang aktivitas kita berkaitan dengan penguatan kebijakan, saya kira di follow up selanjutnya, di workshop selanjutnya kita akan melakukan analisis kebijakan, lalu juga rekomendasi kebijakan. Saya kira sangat mungkin untuk kita melanjutkan advokasi untuk misalnya tadi undang-undang tentang SDM gizi dan lain sebagainya, kita coba perkuat lagi dengan data-data. Lalu nanti juga Bapak Ibu akan diberikan workshop tentang bagaimana cara menulis policy brief yang akurat, lalu juga bagaimana berhubungan dengan mitra-mitra di stakeholder, yaitu dari pemerintah atau dari DPR untuk melanjutkan advokasi itu, atau nanti juga bisa dari tim dari PKMK, FKK, MKUGM, kita juga memiliki tim yang akan melakukan advokasi. Jadi kita bisa saling bertukar pikiran, menindaklanjuti bagaimana melakukan advokasi gizi lebih lanjut. Nah, terkait definisi operasional untuk data SDM gizi. Kalau untuk gizi kebetulan datanya memang diperoleh dari BPSDM. Jadi kita akan mungkin mengikuti dari definisi dari BPSDM. Nah, nanti dari tim peneliti dari gizi dan kami dari PKMK bisa mencoba untuk melakukan inquiry lebih lanjut ke BPSDM mengenai pendefinisian tentang ahli gizi yang ada di data-data dari BPSDM seperti apa. Jadi ini juga bagian dari kita mencoba untuk mengklarifikasi mengenai definisi yang ada. Jadi kalau misalnya dari DAS, memang kami hanya mengambil data dari BPSDM, tapi tentunya definisi operasional yang lebih lanjut dan sebagainya, kita masih perlu melakukan inquiry lebih lanjut ke BPSDM untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat, apakah memang hanya dari ASN saja, atau memang sudah ada regulasi yang mengatur informasi apa aja yang terdata di situ. Kita mungkin butuh penggalian lebih lanjut di situ. Begitu Bu Mutiara, tapi sejauh ini sudah mengarah ke arah yang sangat menarik saya kira. Nanti kita bisa coba gali lebih lanjut lagi untuk baik definisi operasionalnya maupun mempertajam ke arah mana kita ingin melakukan analisis kebijakan. Ya, terima kasih Mas Adi. Jadi Ibu Mutiara tadi sudah mengangkat masalah atau isu yang ada di gizi. Ya memang output dari pelatihan kita yang pertama ini, kalau bisa setelah ini kita sudah punya list ya masalah-masalah apa saja dari topik KIA dan gizi ini yang akan kita angkat selanjutnya, karena ini merupakan pelatihan berseri. Di pelatihan kedua dan ketiga nanti kita akan terus membicarakan masalah-masalah dan isu-isu tersebut yang nanti akan kita buat dalam draft artikel ilmiah maupun dalam bentuk dokumen policy brief atau rekomendasi kebijakan. Baik itu dari Ibu Mutiara. Kita lanjut ke penanggap selanjutnya, Bapak Ambo Saka, bisa tolong di unmute Bapak Ambo. Terima kasih Mbak Nika. Terima kasih Mas Adi untuk materinya. Pak Ambo, suaranya kurang jelas Pak Ambo. Bisa lebih dekat ke mikrofon mungkin. Halo, cek. Halo. Ya udah, cukup jelas. Halo, bisa kedengaran saya Mas? Kedengaran cukup jelas sudah Pak Ambo. Silakan Pak Ambo. Terima kasih banyak Mas Adi dan Mbak Nika atas kesempatannya. Saya mau mengkonfirmasi beberapa hal dari DAS yang dipresentasikan tadi. Yang pertama, tadi kita agak kesulitan memang untuk mengakses ternyata kalau sedang bersamaan. Jadi saya agak kurang bisa mengikuti karena sambil mempraktekkan di DAS
dengan penjelasan Mas Adi tadi, kurang bisa mengikuti karena lambat seperti itu. Kemudian yang kedua, saya mau tanyakan terkait dengan tahun ya. Jadi rata-rata kan yang dikasih data ke kita itu untuk keempat isu ini, keempat topik utama ini itu ada dari RS Online. Kemudian itu modelnya memang langsung ya. Jadi yang diupdate di RS Online itu bisa langsung terupdate juga di DAS seperti itu, Mas Adi? Tidak kebetulan Pak. Jadi memang kalau untuk data RS Online terakhir kami dapat peroleh dari Juni 2020. Jadi sekitar 3 bulanan yang lalu, Juni 2020. Rencana update selanjutnya nanti mungkin sekitar awal tahun 2021 untuk itunya. Jadi memang tidak real time. Karena kalau dulu RS Online dibuka publik, tapi kalau sekarang sudah ditutup akses publiknya untuk informasi detailnya, sehingga kami memang harus melakukan kontak terus-menerus dengan Kemenkes untuk meminta data. Jadi ini akan diupdate tiap 6 bulan sekali. Kemarin sudah Juni, nanti mungkin sekitar Desember atau Januari akan ada update lagi untuk data RS Online. Begitu Pak Ambo. Baik, terima kasih Mas. Saya lanjutkan. Jadi ini kan beberapa, memang misalnya kalau kayak Komdat kita langsung digiring ke website di Komdat. Nah, ini terkait dengan sitasi tadi, saya memang menanyakan ini, tapi sempat juga ada yang tanya di chat tadi terkait dengan penyebutan dalam sitasi itu. Kita menggunakan DAS atau referensi langsungnya misalnya ke RS Online atau ke Menkes atau ke Komdat tadi dan seterusnya. Tadi sempat dijanjikan untuk dijelaskan secara khusus ya terkait dengan itu. Kemudian selanjutnya Mas, untuk ini kan ini bagus sekali untuk kita bisa meng-compare data antara misalnya data SDM, kemudian data peta layanan dan seterusnya. Nah, bagaimana kami bisa tahu bahwa matchingnya itu benar ini tahun periodenya sama gitu loh Mas? Ada informasi itu nggak yang bisa, misalnya ketika kami download datanya itu kami tahu bahwa data per kabupaten ini memang matching periodenya dengan data SDM pada kabupaten tersebut atau provinsi tersebut. Mungkin itu Mas, terima kasih. Ya, betul. Terima kasih Pak Ambo. Ya, pertanyaannya bagus sekali Pak Ambo. Jadi untuk saat ini perihal matching data BPJS kebetulan memang dari data sampel 2015-2016, sementara data-data lain tahunnya sekitar di atas tahun 2017. Misalnya data untuk SDM itu data 2020, jadi data yang cukup baru. Lalu yang RS Online, ketersediaan layanan RS itu juga data baru 2020. Lalu data dari Komdat kita bisa akses dari 2017 sampai 2020. Jadi di sini mungkin untuk informasi dari BPJS agak cukup tertinggal karena datanya 2015-2016. Tapi tahun ini rencananya BPJS akhir tahun ini akan rilis data 2017-2018. Itu nanti akan kita tambahkan juga ke dashboard. Jadi kalau sekarang dari data sampel 2 tahun, 2015-2016, nanti akan jadi data sampel 4 tahun, jadi dari 2015 sampai 2018. Nah, mungkin untuk akurasi analisis untuk sejauh ini, untuk data BPJS yang 2015-2016, mungkin agak sulit di-compare dengan data lain karena time frame-nya beda. Jadi mungkin butuh asumsi sedikit untuk menyambungkan ke situ. Jadi kita membuat asumsi, misalnya kita asumsikan bahwa pertumbuhan SDM di Indonesia berapa persen per tahun, ada koreksinya misalnya atau semacamnya, tapi mungkin agak sulit ke sana. Kita mungkin bisa mencoba menggali data BPJS, lebih fokus ke dengan data BPJS-nya sendiri, misalnya klaim kesehatan, misalnya kita bisa lihat di situ klaim di daerah-daerah jantung dibandingkan jumlah pesertanya berapa, lalu sebenarnya ada nggak sih potensi untuk mengembangkan rumah sakit misalnya. Ini isu pengembangan rumah sakit ya. Jadi tadi kita bisa lihat di Sulawesi Barat keberadaan dokter spesialis dokter obsginnya relatif sedikit dibandingkan daerah lain. Tapi sebenarnya ada nggak sih demand di situ? Kita bisa lihat dari misalnya data sasaran Komdat
sekitar tahun yang dekat dengan BPJS 2017, ada berapa jumlah ibu bersalin. Lalu ada asumsi bahwa persalinan dengan penyulit ada berapa persen. Saya kira ada data satu Indonesia misalnya sekitar 1-2% lahir dengan penyulit yang butuh spesialis obsgin. Lalu kita bisa bandingkan itu apakah cocok dengan jumlah obsginnya atau tidak. Nah, dalam penelitian kebijakan biasanya untuk level akurasi data tidak serigorous penelitian-penelitian yang berbasis untuk penelitian murni, penelitian ilmu murni untuk pengembangan, karena di sini fungsi data adalah hanya untuk memperkuat argumen kita untuk perbaikan kebijakan. Nah, nanti contoh-contoh untuk artikel-artikel terkait dengan kebijakan, nanti mungkin Pak Ambo dan Bapak Ibu lainnya juga bisa lihat di jurnal KKI yang diterbitkan PKMK, jadi Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia. Di situ ada banyak contoh-contoh jurnal yang bisa jadi rujukan atau referensi bagaimana menulis artikel-artikel tentang rekomendasi kebijakan, artikel-artikel bersifat sumbangan kebijakan. Dan memang karena situasi data di Indonesia juga secara umum tidak begitu bagus ya Pak Ambo, seperti kita tahu tadi juga di chat ada tentang maternal death itu apakah benar atau tidak situasinya. Nah, hal-hal kayak gitu memang itu adalah keterbatasan dari data-data di Indonesia. Tapi dalam studi kebijakan, hal-hal seperti itu agak mendapatkan pengampunan sedikit dalam analisis kebijakan karena yang kita butuhkan adalah aplikatifnya nanti. Jadi ke ranah aplikasi apakah kebijakan ini bisa memperbaiki situasi-situasi seperti itu. Jadi asalkan kekurangan-kekurangan dari data tersebut kita mitigasi, jadi kita sadar betul kekurangannya di level mana saja, ada kemungkinan overestimasi atau underestimasi seperti apa, disebutkan di dalam artikelnya, kita bisa coba tetap lanjutkan untuk melakukan analisis, karena situasi-situasi kebijakan ini situasinya selalu butuh untuk kita lakukan penanganan cepat, ketimbang kita harus menunggu data yang benar-benar bagus dan akurat, sehingga memang butuh sedikit pemakluman di sana-sini, butuh kita mengeksplorasi kekurangan-kekurangan tapi tetap di state, tapi kita tetap bisa lanjut untuk melakukan penulisan rekomendasi kebijakan dengan tetap meng-acknowledge kekurangan-kekurangan dari data yang ada, seperti itu. Ya, halo Mas. Silakan Pak Laksono. Sedikit tambahan ya. Ya, memang ini jadi satu isu kunci ya mengenai data dan validitasnya ya. Memang ini dibandingkan data penelitian itu mungkin tidak begitu bagus ya, mungkin ya. Ini data rutin ya, data rutin. Tapi sekarang di dunia ini dunia semakin bergerak menuju ke penggunaan data rutin. Karena kalau kita lihat data survei, data penelitian itu mahal sekali dan datangnya pun tidak tepat waktu juga. Oleh karena itu memang kita sekarang mulai menggunakan data rutin dengan tadi. Pasti kritikan pasti ada ya. Ini kurang bagus, tidak valid dan sebagainya. Tapi kalau itu tidak dipakai, semakin lama semakin tidak bagus. Nah, sehingga kita harus berani pakai dan nanti harus perbaiki. Ya, seperti Komdat ini juga langsung kita pakai ya. Nah, ini ternyata sekarang sudah semakin membaik karena dipakai untuk analisis. Kalau tidak ya cuman data rutin dikirim ke pusat atau kemana tanpa ada penggunaannya. Dan itu sering terjadi. Oke, jadi begitu ya. Jadi data rutin memang punya kelemahan, mungkin tidak begitu valid dan macam-macam ya. Tapi ini mau tidak mau kita harus sampai ke sana. Kita tidak mungkin bertumpu pada survei ataupun penelitian yang mahal sekali ya. Oke, makasih. Ya, betul yang disampaikan oleh Prof. Laksono tadi. Jadi sebagai konteks kami saat ini sedang melakukan pendampingan untuk pemulihan layanan KIA karena COVID. Di situ juga kami menggunakan data-data dari Komdat. Kami memfeedbackkan data-data itu kembali ke kabupaten kota apakah sudah sesuai atau belum. Meskipun sebagian besar menyebutkan banyak data yang tidak sesuai. Data-data itu penyesuaian dari mereka kami sampaikan kembali ke Kemenkes untuk memperbaiki kebijakan pengelolaan data di Kemenkes. Jadi kita harapkan ke depan data-data di Indonesia juga akan semakin lebih bagus, lebih valid dan lebih
baik lagi akurasinya sehingga membantu kita dalam menyelesaikan masalah kebijakan. Tapi betul juga seperti Prof. Laksono sebutkan, kalau kita harus menunggu data yang sangat bagus, data yang benar-benar cantik tersedia di sini, kita akan kesulitan dalam bergerak dalam mencoba merumuskan kebijakan atau memperbaiki situasi yang ada di Indonesia seperti itu. Baik, terima kasih, kasih Mas Pak. Terima kasih Pak Ambo, Mas Adi, juga Prof. Laksono untuk pembahasannya. Baik, kita mungkin bisa ke Ibu Dr. Deti. Bisa tolong di-unmute. Mungkin tadi kita sudah mendengar dari segi gizi, dari segi validitas data. Kita bisa mungkin mendengar isu atau masalah di seputar masalah KIA dari Ibu Deti. Silakan. Terima kasih. Saya kira kami patut berterima kasih pada PMPK yang telah memberikan kesempatan pada kami ya dari Opgin untuk berpartisipasi ya dalam menganalisis data dan mudah-mudahan bisa menghasilkan suatu asupan bagi kebijakan. Ini ada beberapa hal yang sudah kita diskusikan waktu itu dengan Prof. Laksono juga, dan beberapa teman memang sudah tertarik untuk menganalisis seperti juga tentang tingginya angka seksio, kemudian variasi kematian ibu yang variasinya lebih ke arah naik terus begitu ya, mungkin ya tidak turun, dan juga penyebabnya ya itu saja yang sebenarnya dari sisi mungkin secara klinis masuk yang avoidable begitu. Nah, untuk data-data seperti itu, misalnya penyebab sampai dengan layanan itu kira-kira dapat nggak ya, Mas Adi? Ada nggak, tersedia nggak? Sampai saya sendiri belum membuka ya, misalnya BPJS itu kelihatannya tidak terlalu detail sampai dengan layanannya. Tapi penyebab mungkin ada ya. Ya, kalau dari yang saya tahu justru sebaliknya. Jadi penyebab dan risk factor malah tidak masuk ke data BPJS, tapi tindakan-tindakan ada di data BPJS. Jadi gitu. Untuk diagnosis ada tindakan-tindakan apa yang dilakukan, ada obat apa yang digunakan, itu malah justru ada di data BPJS yang lebih komplitnya. Jadi mungkin tidak masuk ke pemetaan, tapi untuk analisis lebih lanjut nanti kan Bu Deti juga akan didampingi oleh tim kami untuk mengeksplorasi lebih lanjut mengenai itu. Nah, nanti mungkin kita coba arahkan ke... Itu kapan itu, Mas Adi, pendampingan itu? Yang sekarang kita lakukan nanti Bu Deti dan tim gizi bisa sewaktu-waktu mengontak kami untuk minta meeting misalnya, nanti kami coba fasilitasi untuk penyediaan datanya. Nanti akan dibantu juga sama Mbak Herma di situ yang memang sudah terampil untuk menganalisis data BPJS kaitannya dengan diagnosis tertentu dan tindakan-tindakan. Nanti mungkin bisa lebih detail di sana Bu Deti di forum gitu. Nanti. Iya. Ini karena kayak Dokter Irwan udah nggak tahan, dia udah pengen ngeliat aja. Iya Bu Deti. Jadi bisa lebih cepat ya? Iya, bisa nanti diatur aja forumnya ya? buat dalam minggu ini atau dalam minggu depan. Nanti kita bisa. Oke. Iya, matur nuwun. Ya, terima kasih Dr. Deti dan Mas Adi. Jadi minggu depan ini kita sudah masuk ke pelatihan yang kedua ya, sekali lagi sambil karena ini bersambung isunya. Jadi tanggal 5 dan 6 hari Senin dan Selasa ini kita akan masuk ke pelatihan kedua tentang bagaimana menulis penelitian tentang kebijakan. Seperti yang tadi Mas Adi sampaikan, mungkin pada penulisan penelitian kebijakan ini mungkin agak berbeda ya, dan juga penggunaan datanya akan berbeda dengan penelitian klinis lainnya. Nah, nanti kita akan terus dibimbing dan akan bekerja sama untuk tahapan-tahapan selanjutnya sampai kita bisa menggunakan data sekunder di DAS ini sebagai dasar untuk penelitian kebijakan. Baik. Mungkin bisa nambahkan sedikit. Ya, silakan Mas Adi. Tadi kita sudah membahas sebenarnya dua isu dari 3 isu yang saya sebutkan. Pertama persebaran SDM, lalu juga kaitannya dengan utilisasi layanan. Sekarang saya ingin coba membahas yang bagian ketiga, yaitu burden of disease. Ini kita kaitannya juga dengan kerjasama dengan University of Washington.
IHME. Saya coba share screen di sini. Baik. Nah, untuk melihat data burden of disease, Bapak Ibu bisa mengakses ini, memilih data burden of disease di sini. Bapak Ibu akan masuk ke dalam halaman milik IHME, yaitu dari healthdata.org. Di sini Bapak Ibu bisa melihat disambut di halaman perbandingan sumbangan DALY dari berbagai jenis penyakit DALY atau disability adjusted life years. Di sini ada paling banyak menyumbang DALY adalah stroke, misalnya di sini ada 9,9% dan lain sebagainya. Bapak Ibu juga bisa eksplorasi mandiri. Mungkin karena keterbatasan waktu saya tidak bisa mengeksplorasi secara detail, tapi Bapak Ibu mungkin bisa melihat sendiri di sini. Ada informasi apa, lalu juga apabila mungkin ada sesuatu yang belum jelas, di sini ada pilihan help di sini untuk melihat apa saja, apa yang tidak, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan atau apa. Nah, tapi saya coba ingin lihat di sini, Bapak Ibu akan bisa melakukan download data di sini melalui klik download. Di download di sini, nanti pilih download from GBD Result Tool. Bapak Ibu bisa melakukan download data-data di sini. Tapi saya sekarang akan coba tunjukkan dulu contoh publikasi yang bisa dilakukan lewat data IHME. Nah, di sini kita bisa lihat misalnya kita bisa melihat global burden of childhood epilepsy, intellectual disability atau sensory impairments. Ini misalnya datanya juga ada dari data IHME. Lalu juga burden of skin and cutaneous disease in United States. Kita bisa ganti data ini ke data Indonesia. Oh ya, saya mungkin agak terlupa. Kita bisa memilih location-nya di sini adalah location Indonesia, bahkan sampai di level provinsi. Jadi misalnya Pak Ambo tadi kalau tidak salah dari Sulawesi Tenggara, kita bisa coba pilih juga dari Sulawesi Tenggara seperti apa tentang burden of disease-nya. Lalu kita bisa lakukan analisis yang sifatnya lebih klinis mungkin analisisnya dengan data yang lebih valid dan akurat. Tetapi outcome-nya tetap kita jadikan rekomendasi-rekomendasi bagi kebijakan-kebijakan. Misalnya mungkin kaitannya dengan kebijakan-kebijakan program. Jadi kita bisa melihat misalnya adalah faktor risiko dari maternal death yang terbesar adalah ternyata faktor behavioral di situ yang menyumbang berapa persen dari faktor risiko dari kematian ibu misalnya. Dan itu kita bisa jadikan rekomendasi kebijakan misalnya untuk penguatan program-program yang menyasar pada faktor risiko keperilakuan misalnya. Dan itu nanti bisa diformulasikan oleh Bapak Ibu, baik peneliti maupun klinisi untuk mencoba menggunakan informasi-informasi yang ada di sini untuk memberikan rekomendasi-rekomendasi action yang sesuai bagi permasalahan-permasalahan yang kaitannya dengan burden of disease dan juga morbidity mortality di Indonesia. Ini di sini silakan Bapak Ibu bisa mengeksplor lebih dalam. Kita sudah punya kerjasamanya, jadi nanti untuk akses datanya juga kita cukup mudah. Nanti untuk tadi kaitannya juga dengan Pak Ambo, kami akan menyiapkan dokumen tersendiri untuk kaitannya dengan pensitasian. Jadi untuk visualisasi mana, bagaimana metode sitasinya, terus untuk data yang misalnya merujuk ke IHME, apakah perlu mensitasi DAS juga atau langsung IHME-nya, itu nanti akan kami coba buatkan dalam bentuk modul, dan Bapak Ibu semua yang hadir di sini yang sudah memasukkan alamat emailnya akan kami emailkan untuk detailnya nanti, atau bisa diakses juga lewat website. Begitu sekilas untuk IHME. Ya, saya kembalikan lagi ke Mbak Nike. Ya, baik. Sampai di sini, apakah Mas ada pertanyaan terkait data IHME ataupun terkait pembicaraan-pembicaraan sebelumnya? Tadi memang sempat Mas Adi bahas lagi ya tentang sitasi, karena ini memang ada beberapa penanya tentang, ya, betul. ya, yang menanyakan tentang bagaimana memberi sitasi. Apakah dari websitenya DAS atau dari website di mana data ini berasal? Iya, betul. Jadi secara umum, kalau dari DAS ada link yang merujuk ke website lain. Ini mungkin secara umum aja, nanti detailnya mungkin ada dalam dokumennya. Jadi kalau misalnya menyasar ke website lain, misalnya tadi ke Komdat atau ke IHME, silakan langsung mensitasi IHME atau Komdatnya masing-masing, Komdatnya tersendiri. Tapi untuk data yang dikelola, istilahnya ditranslasikan dalam bentuk misalnya peta-peta di DAS,
atau dalam bentuk lain-lainnya yang diakses melalui DAS. Biasanya ada logo DAS-nya di atas. Silakan kutip misalnya data dari RS Online yang diolah lewat dashboard sistem kesehatan. Itu nanti detailnya ada di pedoman untuk citasi yang akan kami share kemudian. Gitu. Itu cara gambaran garis besarnya Mbak Nika. Ya, baik. Terima kasih Mas Adi. Ya, jadi kita masih punya 10 menit, Bapak dan Ibu, 10 menit terakhir ini kita bisa membahas kembali ya, kita kembali tadi sudah sempat kita bahas sedikit tentang isu gizi, yaitu isu ketenaga kerjaan atau SDM gizi, di mana definisinya yang masih kita belum tahu jelas, apalagi dari sumber-sumber dari website yang berbeda seperti itu. Mungkin ada isu-isu lainnya yang bisa diangkat terkait gizi maupun kesehatan ibu dan anak ini. Bapak dan Ibu sekalian mungkin punya ide atau sudah mulai sudah mulai kelihatan isu apa yang bisa diangkat dengan menggunakan data sekunder yang sudah bisa kita akses ini. Silakan. Tes, apakah suara saya terdengar? Bu Mutiara bilang suara dari PKMK hilang. Ya tadi sempat. Oh ya sudah. Sekarang sudah. Ya silakan Ibu Alexa. Ya, mungkin kalau melihat yang terkait dengan isu persebaran SDM itu juga bisa dikaitkan dengan masalah pendidikan subspesialis dan fellow ya, yang sekarang kayaknya memang lagi digodok di kolegium gitu. Jadi maksudnya subspesialis itu yang dia formal pendidikan 2 tahun, kemudian kalau fellow itu dia hanya semacam magang ataupun pendidikan dalam kurun waktu singkat, ya, dan nanti diberikan ada kompetensi tambahan untuk dokter spesialis tersebut gitu. Selama ini alasan untuk pengadaan pendidikan fellow salah satunya adalah karena untuk melakukan pendidikan sub SP ini atau SP2 ini dirasakan masih terlalu lama. Jadi karena 2 tahun, sedangkan kebutuhan di perifer itu tinggi untuk misalnya kalau dalam bidang saya NICU ya, perinatal gitu. Jadi dari Kementerian Kesehatan itu mendesak bahwa pendidikan fellow ini tetap harus ada gitu. Jadi selama 6 bulan dokter SP nanti akan dilatih untuk mendapatkan tambahan pendidikan, kemudian dia akan diperbolehkan memiliki kompetensi tertentu tambahan, misalnya untuk memegang intensive care gitu. Nah ini yang jadi masalah adalah perbedaan kompetensinya nanti. Secara praktikalnya itu ternyata tidak mudah untuk membedakan antara yang sudah selesai sub SP, jadi yang udah selesai SP2 dengan fellow gitu. Jadi yang menjadi alasan adalah persebaran tadi, karena kalau dokter spesialis itu harus meninggalkan tempat kerja selama 2 tahun, artinya pendidikan lagi, maka kebutuhan pelayanan spesialis di tempat tersebut juga akan ditinggalkan gitu. Jadi itu yang menjadi keberatan Kementerian Kesehatan. Mungkin itu. Ya, halo Mas Adi. Ya, ya saya bisa menjawab ini ya. Ya silakan. Betul Bu. Ya betul Bu. Jadi isu ini akan menjadi bahan penting untuk di tiap-tiap topik ya, entah itu di KIA ataupun di cancer jantung ya. Terkait dengan pendidikan SDM ini, terutama untuk para spesialis yang penyebarannya begitu timpang ya. Dan itu memang topik ini ya dipimpin oleh OVA sendiri. Ada timnya yang membahas mengenai medical education dan specialist education itu oleh Dr. Ide ya. Nanti jam 10.45 mau rapat nih untuk itu. Jadi akan ada spesial issues di tiap-tiap topik tadi mengenai pendidikan. Begitu, Bu. Ya. Terima kasih, Prof. Saya
menambahkan sedikit dari Prof. Laksono yang disebutkan oleh Prof. Laksono, Bu Alifa mungkin akan tertarik berpartisipasi dalam diskusi online tentang kebijakan pendidikan residen. Ini ada di website kami, pendidikankedokteran.net. Di sini sudah ada beberapa diskusi yang berjalan, jadi ada seri 1 sampai seri 5. Ini tadi yang disebutkan Prof. Laksono tentang diskusi untuk kebijakan dokter residen. Bu Alifah mungkin nanti bisa berpartisipasi untuk melihat, ini misalnya untuk topik 1 karena sudah berjalan, mungkin Bu Alifah dapat melihat rekamannya di sini, ada video rekaman atau reportasenya atau juga materi PowerPoint-nya. Seperti itu tambahannya. Baik, terima kasih Bu Alifah. Tadi Bu Mutiara tampaknya juga melakukan ada respon. Iya, mohon di-unmute Ibu Mutiara. Sambil menunggu, mohon mengisi absen ya Bapak Ibu. Belum semuanya mengisi absen. Terima kasih. Baik. Ini mungkin ada Bu Mutiara ya, silakan Bu Mutiara. Halo, apakah suara saya terdengar? Terdengar Bu Mutiara. Oke. Tadi kan sempat ditanya, apalagi ya isu dari gizi yang menarik. Kalau buat saya, kalau misalnya kita bisa membahas mengenai bantuan sosial, karena sekarang kan juga banyak sekali ya bantuan sosial yang diberikan yang sifatnya itu bantuan makanan. Jadi misalnya kayak BPNT yang memberikan beras dan telur kalau nggak salah. Kemudian ini saya tuh ngikutin sampai tahun 2018 sih. Katanya mau ditambahin lagi dengan jenis bahan makanan yang lain. Kemudian ada bantuan PKH yang juga salah satu persyaratannya itu ada kaitannya dengan kepatuhan ibu membawa anaknya ke posyandu, kemudian ke layanan KIA gitu. Kemudian ada Rastra, dan ada bentuk-bentuk bantuan yang lain, terutama dalam situasi pandemi saat ini, bantuan sosial yang diberikan pemerintah itu semakin banyak, bentuknya bermacam-macam, tapi mungkin belum sempat dievaluasi, kemudian dievaluasi dari segi penerimaannya, kemudian efektivitasnya. Kalau misalnya kita juga punya akses data ke data BDT misalnya yang menyimpan informasi mengenai bansos, itu juga kayaknya salah satu bahan pembahasan atau pembahasan yang menarik untuk dibahas dari bidang gizi. Itu aja sih yang pengen saya sampaikan. Ya. Ada nggak Mas tapi akses ke itu? Untuk sejauh ini data ke BDT kami masih belum punya, tapi sebenarnya kita punya proyeksi lain yang cukup bagus untuk mengarah ke sana, yaitu dari data Susenas. Jadi di Susenas ada informasi mengenai penerima PKH juga, ada informasi sumbangan yang didapat dalam bentuk apa. Itu kita bisa analisis lebih lanjut. Sejauh ini kita belum membuat visualisasi dari data Susenas yang terkait topik itu. Jadi kemungkinan nanti kalau kita, Bu Mutiara bekerja sama dengan kami untuk menganalisis lebih lanjut tentang isu bansos ini, kita bisa membuat satu kotak visualisasi baru di DAS yang kaitannya adalah dengan bantuan sosial. Kita bisa menggunakan data Susenas yang tersedia. Saat ini tersedia dari data 2012 sampai 2018. Kita coba gunakan data itu untuk melihat ketepatan sasaran penggunaan data ketepatan sasaran bantuan sosial misalnya dan lain sebagainya, karena di situ juga tersedia data sosial ekonomi, jadi kita bisa lihat dibandingkan dengan keluarga-keluarganya apakah penerimanya benar-benar orang yang tidak mampu atau tidak. Kita bisa lihat itu justru dari data Susenas yang mungkin itu tidak bisa kita bandingkan dengan data dari basis data terpadu seperti itu. Ya, siap Mas. Nanti kita kapan-kapan diskusi langsung aja. Makasih. Ini untuk pertanyaan dari Pak Ambo sedikit, data IHMS sangat bagus. Ini mungkin karena keterbatasan waktu kita untuk mengeksplorasi data IHMI. Kami berencana dalam minggu-minggu ini akan melakukan meeting lagi dengan IHMI untuk detail protokol penggunaan data lain sebagainya. Setelah itu kami akan membuat sesi sendiri untuk data HMI, nanti ditunggu aja linknya akan kami broadcast lewat media yang biasanya Bapak Ibu dapatkan untuk memperoleh info mengenai pelatihan ini. Kita akan sounding juga pelatihan lebih lanjut untuk data HMI. Nanti akan kami agendakan dalam 1-2 minggu ke depan. Begitu Pak Ambo. Nanti akan lebih detail lagi penggunaan data HMI di sesi itu. Jadi sesi ini mungkin hanya membahas DAS, agak kurang dalam ke sana seperti itu. Masih dalam seri rangkaian Mas tadi. Nanti seri yang berbeda lagi Pak Ambo. Jadi bukan dalam rangkaian seri analisis ini, tapi nanti kita akan buat sesi khusus untuk pengolahan data HMI. Baik, terima kasih Mas Adi.
Ya betul Mas Adi. Ini kita sedang mencari waktu dan karena instrukturnya nanti juga dari sana instrukturnya. Karena datanya cukup rumit ya, banyak statistiknya. Ya. Tapi kita UGM baru saja tanda tangan dan itu berlaku untuk 5 tahun ya. Jadi kita harapkan 5 tahun ke depan itu data itu akan diperbarui terus tiap tahun. Jadi kita bisa punya updating data dari ICMP. Gitu. Terima kasih. Ya. Baik, waktu menunjukkan sudah pukul 9.59, artinya kita sudah hampir 2 jam bersama ya, Bapak Ibu. Baik, saya mau memberikan kesimpulan dari pelatihan kita pagi hari ini dari jam 8 tadi. Kita sudah berbicara tentang blended learning ya, kita mendapat pemahaman apa itu blended learning dan tahapan pelatihan ini. Lalu kita juga diberikan penjelasan tentang apa itu DAS, data-data apa saja yang ada di DAS, dan bagaimana cara mengaksesnya. Lalu kita sempat membicarakan tentang isu-isu, baik itu isu kesehatan ibu anak maupun isu gizi ya, ketersediaan SDM, persebaran, definisi operasional, lalu ketersediaan layanan spesialis, dan juga tentang isu bansos di gizi. Baik, mungkin kita kita bisa tutup ya, sudah banyak sekali yang kita bahas, dan harapannya Bapak Ibu setelah ini kami mohon untuk sebelum pelatihan selanjutnya itu hari Senin dan Selasa, tanggal 5 dan 6 Oktober mendatang ini, beberapa hari kemudian. Nah itu juga kita khusus untuk membahas bagaimana penulisan penelitian kebijakan di bidang gizi maupun KIA. Oleh karena itu harapannya Bapak Ibu setelah dari sini mungkin bisa mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan penelitian, isu-isu apa saja yang ada di bidang gizi maupun KIA, sehingga pada hari Senin dan Selasa kita akan membawa isu itu dan kita akan mencoba untuk berlatih menuliskan penelitian kebijakan dari isu-isu yang Bapak dan Ibu angkat. Ya, demikian. Sepertinya pertanyaan sudah dijawab semua. Ya, mohon yang belum mengisi absen silakan mengisi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak untuk kepesertaannya, untuk diskusinya yang sangat menarik sekali. Mungkin masih banyak diskusi ya. Kita akan lanjutkan di pelatihan-pelatihan selanjutnya. Kalau misalnya ada kata-kata yang salah atau perilaku dari saya dan maupun Mas Adi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak Ibu untuk partisipasinya dan kita akan bertemu lagi di pelatihan selanjutnya. Terima kasih dan selamat pagi.